Pernah nggak lu tergoda beli Bitcoin pas lagi hype banget karena takut ketinggalan tren? Setelah lu beli, harganya malah jeblok. Lu panik buru-buru jual alias cut loss. Tapi apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, Bitcoin malah naik lagi. Dan rasanya pastinya sekan. Ini sebenarnya salah satu jebakan yang paling umum di dunia kripto. Namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak banget yang akhirnya rugi karena terbawa emosi dan gak punya strategi yang jelas. Tapi selamat lo udah menemukan video ini, karena gue bakal kasih lo tips dan strategi biar gak terjebak FOMO. Gue bikin video ini berdasarkan pengalaman pribadi, dimana gue berhasil membeli Bitcoin di harga yang jauh lebih rendah daripada sekarang. Makanya gue bisa terhindar dari FOMO dan tetap tenang saat market lagi kacau. Jadi gue sangat rekomendasikan lo buat nonton video ini sampai akhir, karena di sini gue akan bahas dua hal penting. Yang pertama, analisa fundamental, dan yang kedua, analisa teknikal yang bakal bikin lo paham kapan waktu terbaik untuk beli dan gimana tetap tenang meski market lagi nggak stabil. Sebelum kita masuk lebih jauh, kenapa gue memilih Bitcoin sebagai salah satu aset investasi? Jawabannya simpel. Sampai saat ini, Bitcoin adalah investasi terbaik kalau kita lihat dari segi returnnya. Tapi ada satu kunci penting, yaitu kita harus tahu kapan waktu terbaik buat belinya. Jangan sampai kita cuma beli Bitcoin pas lagi hype-nya. Artinya, lo beli di harga pucuk dan bukan di harga bawah. Nah, sekarang gue bakal kasih lo pemahaman mendalam soal apa yang sebenarnya mempengaruhi harga Bitcoin. Salah satu faktor utama yang jarang dibahas adalah pertumbuhan suplai uang global, atau yang dikenal sebagai M2. Gue bakal tunjukin grafik yang menarik banget, yang menggambarkan hubungan antara harga Bitcoin dan pertumbuhan M2 global. Lihat deh grafik ini. Di sini ada dua hal utama yang harus lo perhatikan. Pertama, area hijau dan orange yang menunjukkan pertumbuhan M2 secara tahun ke tahun. Dan yang kedua, garis biru yang menggambarkan suplai uang global atau M2 itu sendiri. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam soal grafik ini, penting banget buat kita pahami dulu, apa sih M2 itu? M2 adalah ukuran suplai uang yang beredar, termasuk uang tunai, tabungan, dan deposito. Kalau M2 meningkat, artinya ada lebih banyak uang yang beredar di pasaran. Tapi konsekuensinya, nilai uang fiat bisa melemah alias terjadinya inflasi. Sekarang kita masuk ke grafik ini. Di grafik ini, ada dua hal utama yang menunjukkan bagaimana M2 mempengaruhi harga Bitcoin. Pertama, area hijau menunjukkan pertumbuhan M2 yang positif, sementara area orange menunjukkan pertumbuhan M2 yang negatif. Kedua, garis biru yang menggambarkan suplai uang global, alias total uang yang beredar di dunia. Lihat areal hijau. Contohnya di tahun 2017. Saat itu, pertumbuhan M2 meningkat secara signifikan dan harga Bitcoin melonjak ke lebih dari 19.000 US dollar. Lonjakan yang sama terjadi juga di rentan tahun 2020 hingga 2021 saat pandemi COVID-19. Waktu itu, banyak bank sentral dunia mencetak uang dalam jumlah besar untuk menstabilkan ekonomi, dan hasilnya, tiap Bitcoin mencapai rekor tertinggi di atas lebih dari 60.000 US dollar. Tapi sekarang coba kita lihat di area orange. Saat pertumbuhan M2 negatif, harga Bitcoin justru stagnan atau bahkan turun. Contohnya di tahun 2018, ketika pertumbuhan M2 melambat, Bitcoin masuk ke bear market. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2022, ketika kebijakan moneter diperketat. Waktu itu, Bitcoin terkoreksi hingga kurang lebih 15.000 US dollar. Dari sini kita bisa simpulkan, Bitcoin punya korelasi signifikan dengan kebijakan moneter global. Ketika bank sentral mencetak lebih banyak uang, suplai M2 meningkat, dan para investor cenderung mengalokasikan dana mereka ke aset seperti Bitcoin untuk melawan inflasi. Tapi kalau suplai M2 melambat atau bahkan negatif, investor jadi lebih hati-hati dan harga Bitcoin cenderung turun. Ini adalah dasar kenapa penting banget buat kita tahu kondisi makroekonomi sebelum memutuskan untuk beli atau jual Bitcoin. Sekarang kita lihat garis biru di grafik ini. Ia menggambarkan suplai uang global. Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, suplai uang global ini terus naik. Artinya apa? Bank sentral secara konsisten mencetak uang untuk menjaga ekonomi tetap berjalan. Contohnya di masa pandemi COVID-19, banyak negara mencetak uang besar-besaran untuk membantu masyarakat dan menopang ekonomi. Tapi langkah ini ada konsekuensinya, yaitu melemahnya nilai mata uang fiat alias inflasi. Dan inflasi ini nggak bisa dihindari. Trennya selalu naik dari waktu ke waktu. Kalau kita cuma simpan uang dalam bentuk tunai, daya beli kita akan terus turun. Jadi apa solusinya? Salah satu cara melindungi kekayaan kita dari inflasi adalah dengan mengalokasikan sebagian uang ke aset yang lebih tahan inflasi, seperti emas, properti, atau bahkan Bitcoin, yang dikenal punya potensi sebagai store of value. Nah, itu adalah dasar fundamentalnya. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, di mana gue bakal bahas soal perilaku pemegang Bitcoin, dan gimana perilaku ini mempengaruhi harga pasar. Gue bakal kategorikan pemegang Bitcoin ke dalam dua tipe, yaitu tipe investor yang biasanya memegang Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang, dan tipe trader yang lebih sering memegang Bitcoin dalam jangka waktu yang singkat. Di sini, kita bakal fokus ke tipe trader, karena perilaku mereka seringkali menciptakan pola pergerakan yang bisa kita manfaatkan. Untuk memahami pola trader dalam mempengaruhi harga Bitcoin,
Gua bakal bahas indikator yang sering dipakai di dunia kripto, yaitu indikator Short Term Holder SOPR atau STH SOPR. Biar gampang, gue samakan short term holder dengan trader ya, karena mereka punya pola yang sama, yaitu memegang Bitcoin dalam waktu yang singkat, lalu jual untuk ambil untung atau cut loss. Sekarang kita lihat ke grafiknya, di mana terdiri dari 3 metrik penting. Metrik pertama adalah garis hitam yang menunjukkan harga Bitcoin. Metrik kedua adalah garis merah atau STH Releasing Price yang menggambarkan harga rata-rata Bitcoin yang dibeli oleh trader. Dan metrik ketiga yaitu garis hijau, yaitu STA SOPR yang menunjukkan rasio profitabilitas para trader. Dan cara bacanya cukup sederhana. Kalau STA SOPR yang ditandai dengan garis hijau di atas satu, artinya trader kebanyakan untung. Biasanya, ini terjadi di fase bull market, di mana banyak trader jual untuk ambil profit. Contohnya, awal tahun 2021, saat harga Bitcoin menembus kurang lebih 60.000 US dollar. Kemudian, kalau STH SOPR di bawah satu, yang ditandai dengan garis merah, artinya mayoritas trader rugi. Ini sering terjadi di fase bear market, ketika sentimen pasar negatif. Contoh tahun 2018 dan 2022, ketika banyak trader panik, lalu jual di harga yang lebih rendah dari harga beli mereka. Kemudian, bagaimana cara menggunakan STH SOPR untuk strategi investasi kita? Yang pertama, kalau STH SOPR di atas satu, yang ditujukan garis hijau, itu tanda para trader sedang untung besar, dan biasanya mereka bakal ambil untung. Pada fase ini, gue sarankan untuk nggak buru-buru beli, karena harga biasanya akan terkoreksi. Sebaliknya, kalau STH SOPR di bawah satu, yang ditandai dengan garis merah, ini artinya banyak trader yang sedang rugi, dan harga Bitcoin cenderung undervalue. Ini adalah momen emas buat kita untuk beli, karena kemungkinan besar harga akan naik setelah sentimen membalik. Dari sini, sudah terjawab pertanyaan yang kita bahas di awal. Kenapa banyak orang terjebak FOMO dan rugi? Karena mereka sering beli Bitcoin di fase STH SOPR di atas satu, alias pas harga lagi hype. Setelah beli, mereka panik pas harga turun. Akhirnya buru-buru jual di bawah harga beli. Dan lebih apesnya, setelah mereka jual, harga malah naik lagi. Sekarang, setelah kita paham faktor fundamental dan perilaku trader, gue bakal tunjukkan bagaimana semua ini bisa kita aplikasikan ke technical analysis di chart trading view. Per hari ini, 10 Desember 2024, harga Bitcoin ada di sekitar 96.000 US dollar. Menariknya, di tanggal 5 Desember kemarin, kita lihat pergerakan harga yang liar. Ada lonjakan pembelian besar, diikuti penjualan besar juga, tapi harga belum bisa menembus area resisten dan sekarang masih konsolidasi. Gua udah mapping area key level di time frame weekly. Key level ini, sederhananya, adalah area pucuk tertinggi dari suatu harga yang sudah berhasil ditembus. Lalu harga konsolidasi di area tersebut. Dari sini, gue bisa menentukan strategi kapan beli dan kapan tunggu. Jadi, kenapa gue fokus banget sama area key level ini? Karena dari pengalaman gue sebelumnya, area ini sering dijadikan titik balik yang penting. Contohnya di bulan Agustus kemarin, gue beli Bitcoin di sekitar 49.000 US dollar. Itu pas harga lagi ada di area key levelnya. Dan benar saja, gak lama kemudian harga terbang tinggi. Sekarang kita kembali lagi ke chart daily. Berdasarkan analisa gua, harga Bitcoin kemungkinan bakal mengalami penurunan dulu sebelum naik lagi. Kenapa? Karena yang pertama, dari data M2Grow, kita lihat peredaran uang global lagi melambat. Ini biasanya bikin investor lebih hati-hati dan pasar jadi kurang ada likuiditas. Kemudian kedua, indikator STH SOPR juga sudah mulai stabil turun ke nilai 1, yang artinya banyak trader mulai mengalami tekanan harga. Dengan strategi ini, kita bisa menghindari FOMO dan tetap tenang di tengah gejolak pasar dan masuk ke Bitcoin di harga yang lebih rasional. Jadi apa langkah gua ke depan? Yang pertama, kalau harga Bitcoin turun ke area 88.000, gua bakal mulai beli secara bertahap. Kenapa? Karena ini adalah area strong support pertama. Kedua, kalau harga terus turun ke area 74.000 US dollar, gua akan tambah posisi lebih besar. Ini adalah key level penting yang gue yakini punya potensi jadi titik balik signifikan. Yang ketiga, gue tetap pantau indikator seperti M2Grow dan STH SOPR untuk memastikan langkah gue sesuai dengan data. Nah, yang gue fokusin di sini adalah bukan sekedar menambah USD sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana cara kita bisa menambah jumlah Bitcoin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas di awal tadi, nilai US dollar akan terus menurun seiring waktu akibat inflasi dan kebijakan moneter global. Bitcoin di sisi lain justru memiliki potensi menjadi aset yang semakin langka dan berharga. Oleh karena itu, gue pribadi punya strategi.
di mana profit harian yang gue dapat dari trading forex dan gold, sebagian besar gue alihkan ke real business untuk membangun fondasi keuangan yang kuat, dan sisanya gue investasikan ke Bitcoin. Strategi ini gue lakukan supaya gue tetap punya aset yang tahan terhadap inflasi dan menjaga nilai kekayaan gue dalam jangka yang panjang. Buat lo yang penasaran sama cara gue trading forex dan gold, lo bisa cek beranda di live channel ini. Di sana, lo bisa melihat aktivitas trading harian gue secara real time, supaya lo bisa paham tentang realita dunia trading dan investasi yang gue jalani setiap hari. Buat lo yang baru mulai, saran gue adalah jangan buru-buru beli di harga sekarang. Tunggu sampai ada konfirmasi yang lebih jelas, baik dari chart maupun data fundamental. Jangan lupa juga alokasikan modal lo secara bijak. Jangan langsung all in di satu harga. Fokuslah untuk menambah Bitcoin secara perlahan di harga-harga yang punya potensi rebound besar. Jadi kesimpulannya, dengan memahami data fundamental seperti M2 Grow, indikator STH, SOPR, dan analisa key level, kita bisa bikin keputusan yang lebih rasional dan terhindar dari FOMO. Selain itu, ingat bahwa tujuan utama kita adalah menambah Bitcoin sebanyak-banyaknya, bukan sekedar mengejar US dollar yang nilainya terus berkurang. Gue bikin channel ini untuk mengedukasi tentang cara membangun aset dan strategi investasi yang lebih cerdas. Jadi, jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, langsung tulis di kolom komentar, dan gue akan coba jawab satu persatu. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, tetap tenang, tetap rasional, dan terus kembangkan strategi lo biar bisa cuan maksimal, baik di trading maupun di investasi Bitcoin. Oke, sekian dulu. Gua Ais, see you.